ada di kelas atau di sekolah. Untuk masalah yang saya angkat, yang pertama ini mengenai tindakan negatif yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Ini menurut Bapak faktor-faktor penyebabnya apa yang menyebabkan tindakan negatif yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah? Mohon bantuannya untuk dijawab, dan Bapak mohon untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adman, mengajar di SMP Negeri 1 Sempor, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tugas tambahan di SMP sebagai wakil kepala sekolah bagian akademik di bidang 1 kalau di SMP Sempor ada 3. Kemudian untuk tugas di luar instansi SMP Sempor, saya selaku guru pengajar praktik angkatan 2 dan fasilitator di angkatan 7 program pendidikan kedua. Saya juga sebagai asesor penilaian angka kredit, walaupun sekarang masa berlakunya sudah diganti, sudah tutup dan diganti menjadi pak integritas, sehingga kerja asesor dialih-alih. Baik, yang ingin saya sampaikan saya ulangi lagi, kenapa para murid itu melakukan tindakan negatif. Mungkin perlu dijelaskan dulu negatifnya dalam hal apa ya? Negatifnya mungkin anak-anak itu jika diberi tugas tidak mau melaksanakan atau tidak mengerjakan, kemudian dalam mengerjakan itu hanya asal-asalan Pak, yang penting mengerjakan tapi tidak tahu tidak mengerti benar atau tidak, atau hanya asal, kadang tidak nyambung dengan pertanyaannya. Itu salah satunya. Tindakan negatif dalam arti tidak sesuai dengan proses belajar mengajar. Mungkin ibu ketika mengajar sudah melakukan keyakinan kelas dengan anak-anak. Keyakinan kelas. Misalnya ya semacam kesepakatan kelas lah kalau keyakinan kelas, karena Ibu Siti Memunah belum membaca mungkin tentang keyakinan kelas ya. Sudah pernah belum? Ya sudah. Kesepakatan misalnya jika ada tugas ya harus dikerjakan, jika tidak dikerjakan nanti akan mendapat sanksi misalkan. Baik, menurut hemat saya, mengapa anak melakukan tindakan yang negatif dalam arti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas? Mungkin dalam pandangan ibu ketika melakukan proses kesepakatan kelas itu, kalau dalam bahasa yang sekarang itu adalah keyakinan kelas, itu kurang mengena ya, Tapi harus ada semacam kesadaran diri. Dibuat dulu kesadaran diri sosial emosional anak itu ketika melakukan keyakinan kelas itu benar-benar berangkat dari kesadaran murid ya, yang dipandu oleh guru. Jadi guru tidak memberikan instruksi apa yang harus disepakati di kelas ini, enggak, tapi kalau bisa merupakan poin-poin yang disepakati itu berangkat dari keinginan atau kebutuhan murid ya, sehingga dari berbagai macam usulan itu akan disimpulkan menjadi kata yang praktis. Misalnya ya, disiplin, keyakinan kelas ibu kalau disiplin itu akan mengakibatkan proses pembelajaran dengan baik. Nah, usul-usul dari komponen disiplin itu apa dari siswa? Misalnya kalau diberi tugas mengerjakan, itu kan komponen disiplin menjadi bagian dari keyakinan kelas. Misalnya membawa catatan, membawa buku, kalau ibu matematika, buku matematika misalnya, itu menjadi bagian keyakinan kelas pada bidang disiplin, dan seterusnya seperti itu. Kalau proses yang namanya murid kan juga manusia, artinya bisa jadi lupa dengan keyakinan kelas itu. Saya menduga, dugaan pertama itu tadi guru lebih dominan tadi ya, yang tidak mengerjakan itu dikenakan sanksi.
itu kan hal-hal seperti ini itu tidak mendasar pada kesadaran sosial emosional, kesadaran diri ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebaiknya dihindari. Lalu bagaimana kalau anak kok timbul seperti itu? Maka upaya yang pertama itu sebenarnya didokumentasikan. Keyakinan kelas itu ditulis di semacam pamflet atau yang di print ya. Ketika pembelajaran itu diingatkan kembali. Mari kita refresh. Kita ingat kembali keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati gitu kan. Ini dugaan saya ini belum dilakukan. Belum dilakukan ke saat mengajar. Belum ya? Ya, kalau belum nanti secara apa ya? Secara pelan-pelan atau mungkin secara paling tidak kalau ibu dalam satu minggu ada berapa pertemuan ya? 3 ya? 2. Misalnya setiap satu minggu sekali misalnya. Perlu ada keyakinan kelas kita apa ya anak-anak gitu. Cair saja jadi pertama itu. Sehingga timbul kesadaran diri bahwa saya akan belajar. Itu yang belum ya, yang belum. Jadi guru tidak sekedar menyampaikan materi selesai, bukan, tapi disiapkan dulu anak ke dalam situasi belajar, kesadaran diri untuk melakukan belajar. Itu yang poin itu yang oleh guru oleh ibu harus dilakukan. Misalnya lagi, keyakinan kelas kita itu disiplin. Disiplin itu apa saja? Kita ingatkan kembali. Hal-hal seperti itu perlu juga melihat ya, kesiapan itu juga melihat suasana anak itu kesiapan belajarnya ya. Kesiapan belajarnya seperti apa gitu kan. Jadi bukan pada semacam pressure kamu harus mengerjakan, kalau tidak mengerjakan saya hukum, tetapi lebih pada kesadaran diri. Kalau itu bersifat individual maka kesadaran diri sendiri. Kalau itu bersifat kelompok tugasnya maka harus disadarkan juga istilahnya jejaring ya, keterampilan jejaring dengan temannya itu bagaimana, komunikasinya bagaimana, harus dibangun dulu baru pelajaran. Jangan lupa, jangan strength gitu loh. Matematika sudah kesannya angka strength. Sebaiknya maka ada semacam ice breaking, permainan yang menuju pada kegembiraan. Kira-kira seperti itu menurut saya kalau dalam kasus-kasus itu muncul. Terima kasih untuk yang pertama itu Pak. Untuk yang kedua ini faktor apa yang menyebabkan itu guru itu sering tidak memberikan feedback atau umpan balik terhadap siswa? Ya. Jadi memang perlu ada kalau tadi saya bilang tentang kesadaran diri untuk siswa, sekarang untuk guru, bahwa dalam pembelajaran yang ideal itu memang harus ada feedback atau refleksi, ada pemeo, ada kalimat yang memotivasi untuk selalu ingat pada guru, agar guru itu ingat bahwa belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar adalah bahaya. Ini dalam pembelajaran yang sekarang ini IKM seperti itu. Oleh karena itu mengapa, kalau ditanya mengapa guru tidak melakukan feedback, berarti guru belum memiliki istilahnya kesadaran sosial emosional bahwa betapa pentingnya. Jadi harus diingat, harus selalu ada rancangan pembelajaran itu harus mencakup tentang refleksinya itu, feedback itu. Karena apa? Kadang-kadang dalam beberapa kasus saya masih menjumpai guru itu sangat bersemangat ya, kalau dikatakan dalam sisi positifnya, sangat bersemangat untuk menjelaskan, untuk berbicara sendiri, sehingga lupa untuk memberi kesempatan kepada murid melakukan umpan balik itu. Jadi ada hal kegiatan yang terlupakan itu karena memang mungkin di dalam perencanaannya itu belum tercantum, atau sudah tercantum tetapi tidak bisa mengatur manajemen kelasnya. Jadi kalau dikatakan mengapa, ya kembali lagi kepada yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan belum memiliki kesadaran ini bahwa umpan balik itu sesuatu yang penting. Kalau dalam bahasa sekarang itu refleksi ya, bisa bagian dari umpan balik. Seperti itu.
saya itu seperti saya sendiri lah Pak, jarang kurang dalam memberikan feedback ya, karena kadang saya seringnya hanya pada akhir pembelajaran. Sebenarnya feedback itu bisa di dalam proses pembelajaran nih Pak. Ya, itu bisa. contohnya yang sederhana Pak, pemberian feedback ya semacam memberi quiz tapi jangan menunjuk ya, quiz jangan menunjuk. Misalnya ada nama siswa A ya, A coba perkalian 2 pangkat 2 berapa, itu jangan. Tetapi misalnya ibu telah membuat suatu skenario pembelajaran dan di situ sudah menjelaskan prosedur pembelajaran, siswa sudah ada yang presentasi tentang misalnya X pangkat 2 itu seperti apa hasilnya, itu ketika selesai presentasi itu ibu baru membuat pertanyaan umum di kelas. Coba apa tadi konsep yang sudah disampaikan oleh kelompok A misalnya, untuk menyampaikan, untuk menjawab quiz ya, pertanyaan sederhana. Dan yang saya pernah survei ya, saya karena kebetulan kan saya selalu diberi kesempatan untuk melakukan istilahnya supervisi kelas ya, itu guru itu lebih cenderung pada menjelaskan sejelas-jelasnya materi, tetapi lupa kepada anak untuk tidak memberi kesempatan untuk feedback. Ini prosedur ini sebenarnya menjadi semacam tanda kutip belajar dua arahnya menjadi kurang ya. Harusnya guru itu membuat prosedur pembelajaran, penyelesaian rangka rumusan itu ada di siswa, walaupun nanti dalam presentasi itu adalah judgement-nya, mengatakan apa istilahnya ya, menyatakan ini konsep ini benar apa salah, itu bersama. Jadi dalam proses menyatakan konsep ini benar apa salah itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang bagus itu yang pertama adalah siswa dulu melakukan dalam kelompok, lalu siswa melakukan presentasi, lalu ketika guru ingin feedback kepada siswa konsep ini sebenarnya benar apa salah, itu guru jangan memberi penegasan dulu, adjustment dulu bahwa ini benar, ini salah, jangan, tapi lebih pada didiskusikan untuk menyampaikan konsep ini benar. Nah gitu, misalnya pertanyaannya seperti itu, maka akan terjadi selalu umpan balik. Jadi ini yang alur inilah yang saya sering memberikan nasihat atau memberikan saran bahwa pembelajaran itu tidak selamanya harus dijelaskan sejelas-jelasnya, walaupun kadang-kadang ada ya tipe anak itu kan misalnya kucing ya, coach dalam pembelajaran itu lebih pada sebagai coach, anak menyelesaikan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru, maka akan terjadilah feedback. Tetapi kalau mentoring, guru memberi mentoring terus itu secara full penuh, maka tidak akan terjadi feedback. Oleh karena itu sebaiknya ada mentoring perlu, ceramah perlu, tidak harus ditinggalkan secara total, tapi jangan terlalu dominan. Yang dominan adalah fasilitasi kan, konseling atau coaching. Jadi di situ akan misalnya terjadi mentoring kok nggak mempan ya, konseling dulu, komunikasi ini bagaimana arahnya bagaimana. Nah kalau memang di coaching nggak bisa, konseling nggak bisa, fasilitasi nggak bisa, ya mentoring, tapi itu jalan terakhir gitu. Jadi jangan menjadi langsung seperti itu. Saya kira guru pemahaman tentang inilah yang menyebabkan guru menjadi dominan, menjadi mentor gitu kan, seperti itu. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Untuk masalah yang ketiga yaitu faktor penyebab apa yang membuat siswa itu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal atau tugas yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Berpikir tinggi itu kan ranahnya HOT, itu kan ranahnya taksonomi ya, taksonomi Bloom. Jadi tidak selamanya yang HOT itu sulit ya. Jadi seperti itu, kalau sulit sedang suka itu kan kaitannya analisis kuantitas atom ya. Kalau hot not method itu taksonomi Bloom yang disempurnakan oleh Anderson. Jadi kenapa, kalau bilang kenapa, maka guru harus memiliki tadi refleksinya. Apakah guru itu sudah membuat rancangan pembelajaran yang hot juga
gitu kan. Jadi harus nyambung antara perencanaan, pelaksanaan dan asesmen gitu kan. Kalau perencanaannya tidak, prosesnya itu tidak, dalam pembelajaran itu tidak ada komponen misalnya selalu dituntun, ya, selalu dituntun, tidak suruh menganalisis sendiri, yaitu tidak terjadi proses hot walaupun misalnya dalam tantangannya. Jadi kalau guru dalam menyampaikan itu sudah proses pembelajarannya itu sudah dua arah, sudah mengarah pemecahan pada hot, itu maka murid akan memahami bahwa soal ini itu sudah biasa dilakukan ketika dalam proses pembelajaran gitu. Misalnya yang sederhana begini, berpikir hot itu kan sesuatu ada stimulan misalnya kalau saya kalau mengibaratkan yang saya biasa ya, karena saya bukan matematik, saya sosial, maka misalnya coba anak kamu cerita tentang jujur di kantin, di minimarket. Proses pembelajaran yang menyebutkan latar belakang yang berbeda di minimarket, di kantin, di rumah, itu akan mendorong pemikiran baru. Misalnya, coba praktek baik dirimu jujur di minimarket. Nah, ketika anak menjawab jawabannya ketika presentasi kok, teman saya Edo anaknya soleh baik, ketika belanja di minimarket semua barang belanjaannya dibayar di kantin, di kasir ya. Maka guru akan menanyakan di forum, jangan langsung dikatakan ini benar apa, ini salah, jangan begitu. Berpikir hot itu adalah kritis ya, kritis. Soalnya tadi berbunyi apa Bu? Praktek baik diriku. Nah, jawabannya kan teman saya Edo anak yang soleh. Sehingga ketika dia belanja akan membayar semuanya di kantin. Secara esensi materi, jawaban materi betul. Tapi kalau dipikir secara hot, secara kritis kreatif kolaboratif, tidak tepat. Tidak tepatnya gimana? Antara soal dengan jawaban tidak nyambung. Pada bagian mana? Latar belakang siapa? Praktek baik diriku kok bercerita Edo. Ini kan mendorong orang untuk berpikir hot di situ. Nah, di sinilah problemnya. Kalau dalam proses pembelajaran itu sudah dilakukan dengan hot, maka ketika asesmen dia pasti akan berupaya atau setidaknya memiliki pemikiran yang sama tentang alur pemikiran hot dalam soal. Karena di dalam proses pembelajaran sudah mengalami proses alur yang hot. Tapi kalau soalnya berikan contoh jujur, udah gitu aja, jawaban seperti tadi sudah betul. Tapi itu tidak. Cuman kan kalau dalam matematika itu kalau soal kan cenderung kepada penyelesaian masalah ya. Ya sama. Tadi juga penyelesaian masalah. Kalau menurut Bapak kan jangan di ini, tapi biar anak menganalisis sendiri. Anak-anak sekarang itu kan cenderung sulit untuk menganalisis kalau tidak dituntun begitu. Ya. Itu, caranya biar anak itu bisa menganalisis sendiri dengan baik gimana? Harus dibuat sebelum pembelajaran itu harus ada asesmen diagnostik. Jadi pada bagian mana anak yang juga tidak bisa menganalisis sendiri, pada bagian siapa saja anak yang sudah bisa lancar menganalisis. Kalau ini tidak ditemukan analisis diagnostik sebelum pembelajaran, maka guru tiba-tiba mengajar seolah-olah sudah tahu semua. Ini yang terputus, alurnya terputus, mata rantai pembelajarannya harus bukan dipisahkan, diketahui pada bagian mana anak yang sudah bisa analisis, pada bagian mana yang tidak, atau dirinci lagi analisis yang jenis seperti apa yang anak yang sudah bisa. Kan karena tingkatan analisis ini kan beda-beda kemampuannya. Oleh karena itu masalah anak bisa atau tidak itu kan tergantung gurunya. Jadi bukan guru mengatakan anak sekarang itu nggak bisa analisis. Bukan itu, memang tugas kita untuk membuat anak bisa beranalisis. Tetapi kan
dalam tingkatan-tingkatan ini guru diberi wewenang untuk apa? Secara diferensial mengajarnya itu disesuaikan dengan pemahaman dan kemampuan anak. Jadi analisis diagnostik itu akan menemukan pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Jadi kemampuan analisisnya seperti misal kalau matematika memang bukan bidang saya, tapi akan saya katakan begini, mengibaratkan pelajaran olahraga misalnya, kita akan menganalisis tentang kemampuan renang. Anak yang sama sekali belum masuk kolam renang, melihat air saja sudah takut, maka jangan berharap anak ini langsung bisa berenang. Ini analisis pertama. Kalau anak ini sudah rumahnya di tepi sungai sudah biasa, maka kalau dia bisa renang gaya dada yang seperti itu, yang hanya kemampuan kecepatannya hanya rendah, maka itu belum mencapai pada puncak yang maksimal. Maka bagaimana potensi anak itu bisa diketahui? Misalnya anak yang takut air, melihat air saja takut, maka pada analisis pembelajaran ditemukan analisis anak takut air ini sudah bisa berenang, ini tidak takut air tapi sudah bisa berenang. Maka tujuan pembelajarannya ini akan ada diferensiasi. Setidak-tidaknya anak yang takut air itu begitu mengikuti pelajaran olahraga ini, maka dia bisa masuk ke dalam kolam renang saja. Itu sudah bagus, gitu kan? Anak yang tadi tidak takut dengan air, sudah bisa masuk kolam renang, tapi belum bisa berenang. Setidaknya dia bisa berenang secara sederhana. Nah, yang sudah biasa berenang akan memiliki kecepatan yang tinggi. Ini gambaran-gambaran dari diferensiasi inilah harus ada analisis tes diagnostik. Ini yang kadang-kadang teman-teman guru itu masih tergesa-gesa, fokus penting ngulang, penting selesai urusannya. Saya ada kepentingan ini beri catatan dan sebagainya. Ini yang rusak itu. Nah, itu jangan menjadi alasan. Karena apa? Dalam kurikulum sekarang ini ada keleluasan bukan materi oriented tapi proses oriented. Jadi kan itu seperti itu. Jadi nanti ada semacam inovasi guru bagaimana secara materi esensial selesai tapi tidak memakan waktu yang panjang. Disitulah kemerdekaan inti dari kurikulum KM itu memang di situ seninya mengajar sekarang itu. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dihajar dalam poros seperti itu. Jadi bisa jadi anak yang tadi menanam terong ya jangan berharap panen padi seperti itu kira-kira. Ini satu lagi nih Pak. Ya, boleh. Yang terakhir ini yang mau saya tanyakan ini mengenai faktor penyebab apa yang menjadikan asesmen itu tidak akurat atau kurang akurat terhadap kemajuan siswa. Kemajuan siswa ya. Ini sambung menyambung ini. Ada kalau dalam diagram dalam matematika itu ya diagram Venn ya, saling menyambung. Analisis itu kan proses, asesmen itu kan asesmen yang dimaksud di sini mungkin asesmen akhir pembelajarannya, asesmen sumatif ya bukan formatif ya. Kalau dalam asesmen sumatif itu maka harus ada kerangka yang mulai dari TP-nya, tujuan pembelajarannya, terus di breakdown dalam indikatornya, itu harus saling sambung menyambung. Kenapa kok tidak mencerminkan tidak akurat? Tidak akurat berarti antara soal dengan indikator nggak cocok. Itu saya juga seperti itu. Ya, jadi ketika membuat soalnya dulu tidak melihat indikator dalam membuat instrumen ya, rubrik dan instrumennya itu ya, antara TP, antara indikator, antara bentuk soalnya dan sebagainya tidak dipetakan dulu ya, tidak dipetakan. Jadi hati-hati juga, walaupun sudah berpengalaman lama mengajar, tetapi lama mengajar tidak selamanya akan menunjukkan suatu keberhasilan karena tanpa direfleksi itu pengalaman tidak ada artinya. Guru muda seperti ibu kan masih muda ya. Tetapi kalau setiap hasil belajar itu direfleksikan, diperbaiki, direvisi, dicermati bagian-bagian mana yang kalau nanti dianalisis setelah analisis validitas item itu pakai anates ya,
itu akan kelihatan ya, kelihatan walaupun itu sangat kasuistik, tetapi paling tidak membantu sebelum membuat itu kaidah-kaidahnya harus pasti ya, pasti yang sesuai dengan kaidah, tetapi antara tujuan pembelajaran ya, materi esensialnya di breakdown dalam indikatornya, terus soalnya pas antara urian soal dengan TP-nya pas dengan indikatornya, itu yang satu. Yang kedua itu harus berdiferensiasi juga tadi setelah melihat dari hasil analisis apa istilahnya asesmen diagnostiknya tadi ada 3 tipe murid, maka membuat soalnya yang harus beragam, harus beragam, berbeda dalam arti tipe tingkatan harus memberi kesempatan kepada tipe anak tadi. Selain analisis diagnostik di awal, ibu kalau boleh minjem sendiri minjem dari guru BK boleh, bikin sendiri boleh. Gaya belajar itu nanti visual, auditory, kinestik ya. Jangan berupa angka-angka. Coba boleh dengan gambar-gambar, pakai aplikasi ya. Misalnya soal cerita, ini hot ya. Soal cerita, tapi bukan urean. Kalau urean kan kadang-kadang yang tipenya audio, lihat tulisan begini rasanya pusing. Tapi coba dibuat kayak komik kan, kayak komik ya kan. Itu memberi kesempatan kepada anak yang tipe belajarnya itu visual, itu lebih menarik. Ya. Tetapi jangan lupa ya, tiga-tiganya ini harus diberi fasilitas. Di dalam membuat soal itu semua 3 tipe itu ada, gaya belajar tiga-tiganya ada. Tadi yang pertama itu adalah istilahnya kemampuan dasar ya. Jadi kemampuan analisis rendah, kemampuan analisis sedang, kemampuan analisis tinggi, semuanya diberi kesempatan. Jadi ini memang menurut saya tantangan yang asik buat guru sebenarnya. Jadi tidak garing, tidak monotonnya mengajarnya itu doang, sama dengan guru kita mengajar dulu 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, itu ya nggak fair gitu kan, karena ini tidak sesuai dengan kontrak zaman. Karena zaman kita kecil dengan zaman anak-anak sekarang kecil itu akan berbeda. Oleh karena itu ketika membuat inovasi pembelajaran itu harus sesuai dengan kontrak zaman. Selain itu juga kontrak alam pasti, tapi kan yang sangat dominan saat ini kan kontrak zaman. Jadi cara proses pembelajaran saja itu sudah sangat beragam, harusnya sangat indah, sangat memiliki ranah yang sangat luas untuk berinovasi bagi guru. Apabila guru mampu memanfaatkan potensi-potensi yang media terdekat lah, tidak usah mulut-mulut, the real thing media. Ya, misalnya anak suka HP, ya boleh dikelola dengan HP, misalnya dengan alam dan sebagainya, bisa menjadikan media ini yang bagian-bagian inilah yang kadang-kadang kita terlupakan. Kita berambisi untuk menyelesaikan materi, tapi prosesnya terlupakan. Padahal dalam profil pelajar Pancasilanya, di dalam proses itu tertanam profil pelajar Pancasila kan gitu. Jadi bukan semata-mata hasil dari proses akan tercapai gitu kan. Jadi kodrat zaman, kodrat alam itu harus waras ya. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan ilmunya tentunya ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat saya dan juga bisa untuk menyelesaikan tugas saya. Terima kasih banyak ya Pak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.